kembali lagi di channel YouTube Intan ya. Kita langsung ke materi. Materi kita pada pertemuan pertama kita yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.1 memahami makna Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Kemudian indikatornya yang pertama 3.1.1 menyebutkan arti Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, serta hadis tentang menuntut ilmu. 3.1.2 menjelaskan makna Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, serta hadis tentang menuntut ilmu. 3.1.3 menganalisis keterkaitan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, serta hadis tentang menuntut ilmu dengan realitas kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Simak ya. Nah, tujuan kita dalam pembelajaran kali ini ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan bacaan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dengan benar. Tujuan kedua, peserta didik dapat menganalisis hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Khomariyah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dengan benar. Tujuan ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Khomariyah dalam bacaan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Baik, itu tadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita mulai pembelajarannya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keridhaan untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai membaca Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, kita akan mulai membaca bersama-sama Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Nah, sebelum kita bisa menunjukkan mana bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah pada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, kita harus tahu dulu perbedaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nah, ini bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kita belajar alif lam syamsiah dulu ya. Nah, dilihat dari artinya, alif syamsiah itu adalah matahari. Syam itu matahari. Lam takrif diumpamakan sebagai bintang. Sedangkan huruf-huruf syamsiah tersebut diumpamakan sebagai matahari. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur atau meniadakan sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang tak akan nampak jika matahari juga bersinar. Jadi alif lam atau lam takrif akan melebur, dibaca samar atau suaranya hilang dan masuk ke huruf syamsiah jika bertemu dengan huruf syamsiah. Lalu yang mana huruf syamsiah itu? Nah, ini huruf syamsiah itu ada 14, ada ta, sa, ro, sod, dot, ta, nun, dal, sin, dal, za, zo, shin, dan lam. Nah, ini contohnya. Di sini ada bacaan wasyamsu, ada huruf wawu, alif lam, dan huruf shin. Kenapa tidak dibaca wal syamsu? Ya, karena huruf shin ini merupakan huruf syamsiah, sehingga bacaan alif lam, huruf alif lam ini langsung melebur pada huruf syamsiah. Lalu dibaca menjadi wasyamsu. Seperti ini juga yang bawah, ada alif lam ketemu dengan huruf sin, ada alif lam bertemu dengan huruf to, langsung dibaca melebur atau ditasjidkan. Was-samai wat-thariq. Seperti itu. Kemudian bacaan al-qamariyah. Nah, siapa yang tahu apakah itu artinya qamariyah? Qamariyah adalah bulan. Dapat diumpamakan lam takrif itu sebagai bintang, sedangkan huruf-huruf qamariyah tersebut diumpamakan sebagai bulan. Bulan memiliki sifat yang lembut dan lemah atau tidak meniadakan atau melebur sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang, sinarnya akan tetap nampak jika bulan juga bersinar, sehingga alif lam atau lam ta'rif tidak akan melebur, sehingga dibaca dengan jelas atau suaranya tidak hilang dan masuk ke dalam huruf qamariyah jika bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Lalu, mana saja yang disebut bacaan alif lam qamariyah? Nah, ini ada 14 huruf. Ada huruf
alif ba ghain ha jim ka waw kha fa ain qa ya mim ha. Kalau Bu Intan sejak dulu waktu SD menghafalnya dengan mudah abaghi hajaka waqaf akimah seperti itu. Sehingga kalau ketemu salah satu dari bacaan ini, dari huruf Qomariyah ini, maka dibaca alif lamnya dibaca dengan jelas, tidak melebur ya. Kalau melebur namanya alif lam syamsiyah. Kita lihat contohnya. Al-batinu, al-batin, tetap dibaca al-batin, tidak melebur ya. Kemudian al-kautsar, dibaca al-kautsar. Al-fatihah, tetap dibaca al-fatihah. Kemudian alif lam tetap jelas dibaca al. Nah, hukum bacaan dari alif lam yang bertemu dengan huruf Qomariyah disebut dengan alif lam Qomariyah atau izhar Qomariyah. Ini nama lainnya ya. Nah, kemudian kita mulai mengidentifikasi bacaan alif lam Qomariyah dan alif lam syamsiyah pada surah Al-Mujadilah dan surah Ar-Rahman ya, yang tadi kita sebutkan di awal. Nah, di sini Bu Intan sudah menandai warna ya. Tadi Bu Intan juga menemukan ada 2 bacaan alif lam Qomariyah di surah Al-Mujadilah ayat 11. Mungkin anak-anak nanti juga akan menemukan yang lain mungkin ya. Di sini ada fil majalis, ada alif lam ketemu dengan huruf mim. Kalau dibacanya dengan jelas, itu termasuk huruf alif lam Qomariyah, fil majalis ya. Kemudian ada ini alif lam ketemu dengan huruf ain. Al-ilmi, utul ilmi ya. Jadi harus dibaca dengan jelas. Kemudian di surah Ar-Rahman Bu Intan juga menemukan bacaan alif lam Qomariyah pada ini kalimat ya masyaral jinni, al jinni. Nah, huruf jimnya dibaca dengan jelas, al jinni. Kemudian ada wal insi, alif lam ketemu dengan huruf nun, jadi dibacanya dengan jelas. Alif lam ketemu dengan huruf alif atau hamzah, wal insi dibaca dengan jelas. Nah, ini ada 1 huruf syamsiyah. Saya blok warna biru ya. Ada huruf alif lam ketemu dengan huruf sin, jadi dibacanya dengan melebur. Alif lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf sin. Ini min aqtaris samawati, jadi melebur ke huruf sin. Kemudian dilanjutkan ketemu lagi kita dengan huruf Qomariyah, wal ardi, wal ardi, alif lam ketemu dengan huruf hamzah, jadi dibacanya jelas. Kesimpulannya Bu Intan menemukan 2 bacaan alif lam Qomariyah di surah Al-Mujadilah dan 3 alif lam Qomariyah di surat Ar-Rahman ayat 33 dan 1 bacaan alif lam syamsiyah di surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, anak juga mencari ya, mengidentifikasi bersama-sama sehingga tidak kebingungan lagi yang mana ya yang namanya Qomariyah, namanya syamsiyah. Nah, ini harus dipahami karena ini termasuk tajwid yang paling mudah ya.